video kali ini aku mau sharing tentang bahasa Jepang lagi nih teman-teman. Tapi kali ini temanya tentang keluarga dalam bahasa Jepang. Jadi keluarga dan anggota keluarganya dalam bahasa Jepang apa sih? Tonton sampai habis ya, karena dalam bahasa Jepang itu ada sedikit perbedaan nih dengan bahasa Indonesia. Jadi tolong tonton sampai habis supaya teman-teman ngerti ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas. Dari yang pertama, keluarga dalam bahasa Jepang itu sendiri adalah kazoku. Keluarga dalam bahasa Jepang adalah kazoku. Kazoku. Keluarga dalam bahasa Jepang apa? Ya, kazoku. Nah, sekarang kita lanjut ke anggota keluarganya. Dari yang pertama, ke anggota keluarga yang pertama kita mulai dari ayah. Ayah dalam bahasa Jepang adalah cici. Ayah dalam bahasa Jepang adalah cici. Selanjutnya yaitu ibu ya. Ibu dalam bahasa Jepang adalah haha. Ibu dalam bahasa Jepang adalah haha. Selanjutnya kakek. Kakek dalam bahasa Jepang adalah sofu. Kakek dalam bahasa Jepang adalah sofu. Lalu nenek. Nenek dalam bahasa Jepang adalah sobo. Nenek dalam bahasa Jepang adalah sobo. Selanjutnya kakak. Nah, kakak perempuan dalam bahasa Jepang adalah ane. Kakak perempuan dalam bahasa Jepang adalah ane. Selanjutnya kakak laki-laki. Kakak laki-laki dalam bahasa Jepang adalah ani. Kakak laki-laki dalam bahasa Jepang adalah ani. Kakak laki-laki dalam bahasa Jepang apa? Ani. Nah, tadi udah bahasa Jepangnya ayah, ibu, kakek, nenek, kakak ya kan. Nah, sekarang bahasa Jepangnya adik. Adik perempuan dalam bahasa Jepang adalah imouto. Adik perempuan dalam bahasa Jepang adalah imouto. Adik perempuan apa? Oke, imouto. Selanjutnya adik laki-laki dalam bahasa Jepang adalah otouto. Adik laki-laki dalam bahasa Jepang adalah otouto. Adik laki-laki dalam bahasa Jepang? Oke, benar. Nah, jadi tadi kosakata anggota keluarga dalam bahasa Jepang ya, itu anggota keluarga inti ya, belum ke sepupu, cucu, apa segala macam saudara gitu. Nah, ini kita belajar di keluarga inti dulu ya, teman-teman. Jadi ini penting banget untuk teman-teman ketahui. Tadi yang barusan aku jelasin ke teman-teman itu bahasa Jepang anggota keluarga untuk diri sendiri gitu. Jadi kalau untuk anggota keluarga untuk orang lain, bahasa Jepangnya beda nih teman-teman. Penyebutannya beda. Nanti di akhir aku jelasin deh gimana cara membedakannya dan penggunaannya gitu. Penggunaannya ya. Sekarang kita bahas ke anggota keluarga orang lain gitu, oke? Nah, untuk anggota keluarga orang lain, jadi dalam bahasa Jepang ayah itu, ini untuk orang lain ya. Ayah dalam bahasa Jepang adalah otou-san. Otou-san. Untuk keluarga orang lain, ayah dalam bahasa Jepang adalah otou-san. Sedangkan ibu dalam bahasa Jepang adalah oka-san. Ibu dalam bahasa Jepang adalah oka-san. Lalu kakek dalam bahasa Jepang adalah oji-san. Kakek dalam bahasa Jepang adalah oji-san. Nenek dalam bahasa Jepang adalah oba-san. Nenek dalam bahasa Jepang adalah oba-san. Kakak perempuan dalam bahasa Jepang adalah one-san. Kakak perempuan dalam bahasa Jepang adalah one-san. Lalu kakak laki-laki dalam bahasa Jepang adalah oni-san. Kakak laki-laki dalam bahasa Jepang adalah oni-san. Selanjutnya, adik perempuan dalam bahasa Jepang adalah imoto-san. Imoto-san. Sedangkan adik laki-laki dalam bahasa Jepang adalah otouto-san. Otouto-san. Nah, oke. Jadi tadi teman-teman udah aku kasih tahu penyebutan anggota keluarga untuk diri sendiri dan anggota keluarga untuk orang lain kan. Nah, gimana? Beda kan teman-teman?
Nah, emang kayak gitu ya, dalam bahasa Jepang itu emang beda penyebutan untuk diri sendiri, keluarga diri sendiri sama keluarga orang lain tuh emang beda. Contohnya kayak tadi tuh, ayah dalam bahasa Jepang untuk keluarga sendiri itu kan cici. Tapi kalau untuk orang lain, ayah itu oto-san, ya kan? Nah, penggunaannya gimana nih, cara bedainnya, Kak? Oke, aku jelasin nih. Contoh kasusnya gini deh, teman-teman nih, misalkan aku mau nyebutin salah satu anggota keluarga aku ya, berarti kan keluarga untuk diri sendiri. Misalkan aku mau menyebutkan tentang ayah aku. Nah, untuk keluarga diri sendiri, apa tadi ayah bahasa Jepangnya? Cici. Ya benar, cici. Dalam bahasa Jepang kan cici nih. Aku mau bilang gini, ayah aku seorang dokter gitu misalkan. Ayah aku seorang dokter. Nah, dalam bahasa Jepang itu yang dipakai cici. Kalimatnya gini ya, nanti aku jelasinnya contoh kalimat ini. Ini untuk contoh aja nih, untuk menyebutkan profesi ayahku seorang dokter dalam bahasa Jepang gini, Chichi wa isha desu. Nah, itu untuk keluarga diri sendiri ya. Nah, ingetin ya, kalau untuk keluarga diri sendiri tadi kalimatnya ayah saya seorang dokter adalah Chichi wa isha desu, ya kan? Nah, sekarang kita mau menyebutkan profesi, misalkan ayahnya Afgan. Berarti Afgan itu kan orang lain tuh, anggota keluarga orang lain kan. Kalau untuk anggota orang lain, bahasa Jepangnya ayah apa? Otosan. Nah, kita mau menyebutkan ayahnya Afgan seorang polisi. Nah, dalam bahasa Jepang itu Afgan sang no otosan wa keisatsukan desu gitu. Paham nggak? Jadi gitu ya. Jadi kalau untuk menyebutkan keluarga sendiri, kita pakainya tuh tadi tuh yang udah aku jelasin sebelumnya, pakai kosakata untuk keluarga diri sendiri. Tapi kalau untuk menyebutkan anggota keluarga orang lain, kita pakainya pakai bahasa Jepang yang udah aku sebutin juga yang tadi tuh, anggota keluarga orang lain tuh apa sih bahasa Jepangnya gitu. Contoh satu lagi, misalkan ibuku seorang guru. Berarti bahasa Jepangnya ibu untuk diri sendiri atau untuk orang lain tuh? Kan ibuku seorang guru. Berarti untuk diri sendiri kan? Berarti pakainya yang mana? Ibu untuk diri sendiri kan haha. Kalau ibu untuk orang lain okasan kan? Berarti kita pakainya mana? Ya benar, yang haha. Ibuku seorang guru. Berarti haha wa kyoushi desu. Nah, kalau untuk menyebutkan ibunya orang lain berarti pakainya yang okasan. Kayak gitu ya teman-teman, paham? Nah, pokoknya intinya kalau untuk menyebutkan diri sendiri kita pakainya yang udah aku jelasin tadi tuh sebelumnya tuh, bahasa Jepang keluarga untuk keluarga diri sendiri. Tapi kalau untuk menyebutkan profesi, umur atau apalah tentang anggota keluarga orang lain, kita juga menggunakan yang kosakata untuk keluarga orang lain. Jadi itu harus dihafal ya teman-teman. Nah, ini juga harus teman-teman perlu ketahui ya. Jadi jangan mentang-mentang bahasa Jepang untuk keluarga diri sendiri, bahasa Jepangnya ibu itu haha, bahasa Jepangnya ayah itu cici. Berarti orang Jepang kalau manggil ibunya sendiri hahaha gitu, atau misalkan manggil ayahnya cici gitu. Enggak, teman-teman, itu enggak ya, bukan kayak gitu. Jadi kalau misalkan orang Jepang itu biasanya panggil mamahnya itu ya biasa aja mama. Ada juga yang manggilnya okasang untuk panggilan ya, beda ya. Ini untuk menyebutkan profesi mamah kita dengan panggilan mamah kita itu beda gitu, paham gak? Nah, jadi gitu teman-teman, untuk bahasa panggilan anak-anak kepada orang tuanya itu malah biasanya otosang atau otocang gitu. Atau kalau misalkan anak-anak manggil ke mamahnya, manggil ya, ini biasanya okasang, bukannya haha, bukan gitu ya, itu salah. Oke? Jadi kalau yang tadi itu hanya untuk menyebutkan, untuk memberitahukan informasi tentang keluarga sendiri gitu. Nah, untuk kalimatnya nanti kita bahas di part yang berikutnya ya teman-teman. Kali ini kosakatanya dulu aja. Nah, oke teman-teman, jadi itu sharing tentang anggota keluarga dalam bahasa Jepang ya. Jadi perbedaannya
adalah itu, kalau kita kan di Indonesia penyebutan anggota keluarga untuk menyebutkan anggota keluarga sendiri dengan anggota orang lain itu kan sama aja ya. Misalkan kita mau menyebutkan adik saya seorang penari cilik misalkan, terus kalau misalkan kita mau nyebutin adiknya Afgan seorang penyanyi cilik, nah gitu aja, sama-sama adik-adik gitu kan. Kalau bahasa Jepang kan beda, adik kita sendiri, adik perempuan itu bahasa Jepangnya imoto, tapi kalau untuk orang lain itu imoto-san gitu. Jadi itu harus dihafal ya teman-teman, dipahamin juga sih, paling penting. Oke? Nah, sebelum video ini berakhir, aku mau kasih kuis sedikit ya teman-teman. Nah, jadi bahasa Jepangnya ini untuk keluarga sendiri ya. Bahasa Jepangnya kakek apa? Untuk keluarga sendiri. Terus bahasa Jepangnya kakak perempuan untuk diri sendiri apa? Terus kalau arti dari ini apa? Sama arti dari ini? Oke, nah selanjutnya kalau oto-san itu apa artinya? Terus itu dipakainya apa ya untuk keluarga diri sendiri atau orang lain? Terus kalau misalkan one-san apa artinya? Tulis di komen jawabannya ya teman-teman. Oke? Nah, oke teman-teman, jadi sampai di sini aja video tentang anggota keluarga dalam bahasa Jepang. Nanti contoh kalimatnya insya Allah aku buatin videonya, maksudnya di video yang berbeda ya. Ini juga kalau teman-teman mau gitu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Jangan lupa supportnya ya, minta like, share video ini jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel Sakura Pinku supaya aku makin semangat lagi bikin videonya ya teman-teman. Terima kasih banyak yang udah nonton. Dadah.